terakhir kita mengkaji tentang apa yang dibaca sebelum membaca Al-Fatihah. Ada di situ doa iftitah, kemudian ada ta'awuz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Artinya berlindung kepada Allah dari segala bentuk godaan syaitan, sehingga kita salatnya tu lebih khusyuk. Kenapa kita selama ini susah khusyuk? Ya, karena diganggu syaitan. Maka kita sebelum salat tu, walaupun hukumnya tidak wajib membaca ta'awuz, tapi hukumnya adalah sunnah atau sesuatu yang mustahab, sesuatu yang disukai kita melakukannya. Ini bentuk bahwasanya kita mengakui diri kita lemah, sehingga karena kita merasa kita lemah, maka kita minta perlindungan kepada Allah. Membaca ta'awuz saja, kita baca saja, belum tentu kita mendapatkan kekhusyukan. Apalagi tidak baca, tidak berlindung kepada Allah dari syaitan. Dan syaitan itu sudah bersumpah, kami akan menggodanya dari depan dan belakang, dari kanan dan kiri. Lalu sumpahnya akan mengganggu manusia. Maka tentu karena syaitan itu adalah musuh bagi manusia, maka dan musuh itu tidak lo nampak, maka berlindung kita pada Allah. Semoga kita senantiasa mampu mengamalkannya. Nah, kalau bisa jangan lupa membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi sebelum membaca Al-Fatihah. Baik Bapak Ibu, dalam surah Al-Hijr ayat 87 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal 'azim." Dan sungguh kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang diulang-ulang. 7 ayat yang diulang-ulang. Apa itu 7 ayat yang diulang-ulang? Fatihah. Dan Al-Fatihah ini memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada surat-surat yang lain. Berdasarkan perbuatan Nabi maupun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, ada hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi, maukah aku tunjukkan kepada kamu sebuah surat yang tidak diturunkan dahulu dalam kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Artinya tidak ada dalam kitab-kitab sebelumnya, cuma ada dalam Al-Quran saja, yaitu kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Al-Fatihah. Inilah kitab yang tidak diturunkan ayat atau surat yang tidak diturunkan kepada kitab-kitab sebelumnya. Tidak ada sebelumnya, di khusus Nabi. Kemudian Al-Fatihah ini disebut juga dengan Fatihatul Kitab, pembukaan kitab. Kemudian disebut juga dengan Ummul Kitab. Apa itu? Induknya. Jadi inti dari seluruh Al-Quran itu termaktub dalam pembukaan.
Apa isinya Al-Quran? Kalau ingin tahu seluruh isi Al-Quran, lihatlah Al-Fatihah. Itu pokok kandungan Al-Quran semuanya termaktub dalam Al-Fatihah. Kalau Qul huwallahu ahad disebut dengan sepertiga Al-Quran, karena thuluthul Quran. Adalah Al-Ikhlas itu, Qul huwallahu ahad, adalah sepertiga Al-Quran mengenai tauhid. Dan Al-Fatihah seluruh isi kitab Al-Quran. Makanya tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, la salata, tidak salat, la salata. Ulama berbeda memahami la salata. Ada yang memahami tidak sah salat, ada yang memahami tidak sempurna salat. Yang jelas, tidak baca Fatihah bisa tidak sah, bisa rusak. Kedua-duanya tidak rancak. Nancik tidak sah, nancik rusak. Kalau rusak, lain mah pakai sama aja. Kalau tidak sah bisa pakai, tidak jadi bisa pakai. Kalau rusak, tidak jadi saya pakai. Artinya suka dua-duanya nak mau pakai, baik mau yang rusak maupun yang tidak sah, semuanya sama-sama tidak dipakai. Bagi siapa tu? Liman lam yaqra, tidak sah salat seseorang, tidak sempurna salat seseorang yang tidak membaca bifatihatil kitab, yang tidak membaca pembukaan kitab. Apa itu? Al-Quran. Tidak sah, tidak sah. Cuman hanya saja ulama berbeda pendapat kalau dia salatnya berjamaah. Kalau salat surang-surang lupa membaca Al-Fatihah, tidak sah, tidak sah. Kalau salat surang lupa membaca Al-Fatihah, tidak sah. Kalau berjamaah bagaimana? Nah, kita tidak akan bahas panjang lebar, hanya saja pendapat para ulama saja. Bagi makmum dan imam itu beda hukumnya. Nencik imam, nencik makmum tidak sama hukumnya. Kalau imam yang lupa membaca Fatihah, sepakat ulama tidak sah salat sadanya. Jurang di belakang-belakang tidak sah. Jo makmum tidak sah salatnya kalau imam yang lupa baca Fatihah. Kemudian kalau makmum, ini terjadi ikhtilaf. Apakah makmum harus juga membaca Al-Fatihah di belakang imam? Kalau Imam Hanafi, beliau menyatakan melarang, bukan tidak menganjurkan, tapi melarang. Bahkan beliau dalam salah satu pernyataan beliau, orang yang membaca di belakang imam salatnya rusak. Artinya tidak sabana, tidak boleh beliau membaca. Artinya dengarkan saja. Apa dasarnya? Kan dalam hadis riwayat Ahmad, seorang datang di belakang Nabi lalu dia membaca Sabbihisma rabbikal a'la. Lalu terdengar oleh Nabi. Setelah salat Nabi tanya, siapa yang baca tadi? Dan wajah beliau berubah. Nabi berubah wajahnya, menunjukkan beliau tidak suka ada makmum baca belakang.
Dan waktu itu bukan salat jahar, salat zuhur. Salatnya salat zuhur. Terangah di Nabi. Siapa baca tadi? Maka dek takwiknya, saya Rasulullah. Kemudian apa kata Nabi? Inni zanantu anta khalijaniha. Aku menyangka kamu mau menyaingi bacaanku. Apa maksudnya coba? Aku menyangka kamu mau menyaingi bacaanku. Kecik Nabi. Kesahabat nak baca tadi. Kalau bahasa awak no kasar no. Memang mana rancak bacaan awak? Para lulu membaca di belakang. Karena ambo di muka lah membaca. Cukup ambo aja. Atau merasa kurang rancak bacaan ambo, para lulu membaca di belakang. Itulah kira-kira. Mancak bacaan awak je imam. Tentunya. Mancak sebacaan sahabat je Nabi, ancaklah Nabi. Sehingga mau Hanafi apa tidak perlu makmum baca. Apalagi salat zahar yang jahar. Lah jali-jali imam baca karih tidak perlu dah. Itu pendapat beliau. Berlawanan dengan Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i tidak sah kalau tidak baca Fatihah. Dalilnya yang tadi, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat seorang yang tidak membaca Fatihah. Kemudian Imam Maliki dan Imam Hambali, dua imam, menyatakan perintah untuk makmum kalau salatnya jahar mendengarkan. Wa idza quri'al Qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkan. Ayat ini turun kata Imam Hambali, Imam Ahmad, berkaitan dengan salat berjamaah. Apabila dibacakan Al-Quran dengarkan, simak. Ana dibaca imam tu jangan. Itu perintah. Wa ansitu, diam sambil memperhatikan. Ansit, diam sambil memperhatikan. Itu ansitun. Kalau uskutu nyeleh diam. Uskutu diam. Tapi diam ya terserahlah nyeleh diam. Tapi kalau ansitu diam tapi tolong perhatian. Jangan elok-elok yo. Dan tolong perhatian. Apa maksudnya? Tolong inok-inok manuangan. Itu perintah. Fastami'u, dengarkan baik-baik. Wa ansitu, dan diam sambil mainok-inok manuangan. Itu perintah untuk makmum. Dalam salat berjamaah, kewajiban makmum itu dalam pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad adalah mendengarkan dan diam. Tapi kalau salat sir, zuhur dan asar, maka dianjurkan. Tapi bukan wajib, tapi tetapnya dianjurkan membaca Al-Fatihah. Mana yang lebih kuat dari pendapat-pendapat ini? Ini tidak tanpa harus menyalahkan salah satu. Yang paling kuat itu adalah kalau berjamaah maka dianjurkan diam karena perintah dan dengarkan. Tapi kalau salat sendirian tetap dianjurkan membaca Al-Fatihah. Tapi kalau tidak sempat jodoh, buktinya bahasanya kalau dalam berjamaah Al-Fatihah itu hanya ditanggung oleh imam. Dalam hadis disebutkan, fa inna qira'atal imam qira'atullah. Bacaan imam itu sudah terhitung bacaan makmum. Walaupun makmum hani yang senya suji itu tidak ada baca-baca apa dalam sujud, tetapnya pontennya syarat tu. Dia ada imam lailu membaca. Makanya yang akan dipilih adalah imam sebenarnya. Karena imam kau tampik menumpang sopirnya. Masuk jurang sopir, masuk jurang lo makmum. Rancak jalannya rancak lo. Bantu orang mabuk nambah oto, mabuk lo orang dalam sadanya.
maka imamnya yang akan diseleksi sebenarnya kalau untuk berjamaah tu. Karena makmum menumpangnya ke imam. Fa inna qira'atal imam qira'atullah. Bacaan imam tu adalah sudah termasuk bacaan bagi makmum dalam salat berjamaah. Dan apa buktinya cik lai bahwasanya bacaan imam kau sudah masuk bacaan makmum? Kalau makmum terlambat dan masih mendapati ruku bersama imam, terhitung tak satu rakaat? Terhitung. Bilanya baca Fatihah? Tak ada. Tapi dia sama dapat ruku, sama-sama terhitung satu rakaat. Itu hadis. Siapa wa ma adrakum ruku'a ma'al imam, siapa di antara kalian mendapati ruku bersama imam, maka dia telah mendapatkannya. Maka ruku' batihnya. Tapi kalau lah sami Allah kecik imam atau tidak dapat wak ruku' ada bersama imam, berarti tambah satu rakaat. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Fatihah maupun ayat itu sudah ditanggung oleh imam dalam berjamaah. Tapi kalau salat surang langsung serukuk, ya tidak sah lah. Tuh. Kemudian begitu juga hadis la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Hadis ini tidak menunjukkan kekhususan. Artinya tidak ada di situ mau berjamaah atau salat surang. Tidak ada disebutkan di situ. Cuma nanjaleh tidak sah salat yang tidak membaca Al-Fatihah. Kalau nyusurang memang tidak sah. Tapi kalau berjamaah, kalau imam nak baca memang tidak sah. Tapi kalau makmum ada kekhususan nyo ditanggung oleh imam. Syukran ya Rabbi, syukran hadaita qalbi, syukran.